Assalamualaikum guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film horor terbarunya Netflix. Dan seperti biasa, untuk judulnya sendiri aku taruh di kolom deskripsi. Untuk ceritanya sendiri, film ini bakal menceritakan iblis terkuat yang akan bangkit gitu. Dan harus ada yang mencegah kebangkitannya. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Film dibuka dengan diceritakan prolog tentang iblis terkuat yang hidup 2500 tahun yang lalu. Terus Sang Buddha muncul dan mengalahkan iblis tersebut. Sang Buddha kemudian membagi iblis itu menjadi dua bagian, yaitu hitam dan merah. Namun kedua bagian itu berhasil kabur dari genggaman Sang Buddha. Sang Buddha berhasil menangkap si hitam namun enggak dengan si merah. Si merah ini lari dengan merasuki 7 tubuh manusia dalam waktu 7 hari. Dan di hari ke-8 ia berhasil ditangkap dan disegel. Si merah lalu dibuang ke gurun di sebelah barat, sedangkan si hitam dibuang ke gunung di sebelah timur. Namun setelah ribuan tahun berlalu, tepatnya di tahun 2005, ada seorang arkeolog yang mencoba mencari tempat di mana iblis merah disegel. Singkat cerita, ia berhasil menemukan tempat itu di tengah gurun, dan dia mengambil wadah penyegel iblis merah. Ia lalu mengumumkan keberhasilannya menemukan pusaka terkutuk yang selama ini dipercaya sebagai mitos. Namun sayangnya penemuannya ini sama sekali nggak diakui. Bahkan ia sampai diasingkan dari dunia arkeologi. 14 tahun kemudian, tepatnya saat terjadi gerhana bulan langka, terlihat si arkeolog yang mondar-mandir di jalanan kayak orang gila. Terus si arkeolog ini pulang ke rumah, terlihat dia yang lagi menyiapkan suatu ritual. Ia lalu membaca mantra yang terdapat di artefak yang ia temukan di gurun. Lalu ia menuangkan 6 sampel darah dan yang terakhir ia menuangkan darahnya sendiri. Sesaat gak terjadi apapun dan si arkeolog ini terlihat kecewa. Saat udah akan melakukan bundir, iblis merah ternyata bangkit. Di saat bersamaan, pemimpin kuil biksu di gunung juga merasakan kebangkitan iblis merah. Kuil itu sendiri adalah tempat di mana iblis hitam disegel, dan jika iblis merah berhasil menemukan iblis hitam di kuil tersebut, maka sang iblis terkuat akan bangkit. Keesokan harinya terlihat seorang pria bernama Sonwa. Ia adalah pekerja proyek yang dulunya pernah menjadi seorang biksu. Sedangkan di kuil gunung terlihat juga seorang cowok bernama Chongsuk. Dia adalah murid dari pemimpin kuil. Chongsuk sendiri udah melakukan puasa bicara selama 2 tahun dan akan berhenti puasa jika pemimpin kuil mengizinkannya. Pemimpin kuil lalu menceritakan tentang kisah iblis terkuat, bahwa sekarang iblis merah udah bebas dan akan menemui iblis hitam yang ada di kuil mereka. Namun untuk melakukan hal itu, iblis merah harus pergi dengan perantara 7 manusia, dan satu-satunya cara untuk menggagalkan usaha iblis merah adalah dengan menyingkirkan salah satu dari 7 manusia tersebut. Chongsuk sebenarnya nggak paham ya dengan perkataan pemimpin kuil, tapi pemimpin kuil ini langsung pergi meninggalkan Chongsuk. Sedangkan di sisi lain terlihat juga pemburu di tengah hutan. Saat itu ia merasa kalau ada seseorang yang mengikutinya. Saat dilihat sosok itu nggak ada. Yang lalu terus kita bakal dibawa ke suatu hotel di dekat hutan itu. Di sana ada seorang lontai yang lagi menerima order. Si pria pemburu yang kesurupan iblis merah lalu datang ke hotel itu. Ia masuk ke kamar si lontai dan hal buruk pun terjadi. Chongsuk yang lagi tidur tiba-tiba dibangunkan oleh biksu ketua. Biksu ketua bilang kalau Chongsuk harus menemui Sonwa dan bilang kalau sang iblis udah bangkit. Yang mana keesokan harinya biksu ketua ini udah ditemukan gak bernyawa dan dia meninggalkan wadah segel iblis hitam untuk Chongsuk bawa kepada Sonwa. Sedangkan di hotel, kematian lontai dan pria hidung belang lagi diselidiki oleh detektif kepolisian. Namun anehnya mayat si pria pemburu juga menjadi kering seakan terbakar di dalam oven.
Chongsuk sendiri mulai bersiap-siap pergi ke kota untuk mencari Sonwa. Saat udah tiba di stasiun, tentu aja si Chongsuk ini kebingungan karena selama ini dia terus-terusan hidup di gunung. Sampai akhirnya tas yang berisi wadah segel iblis hitam dicuri oleh seorang wanita misterius. Sedangkan di sisi lain, detektif mulai menyelidiki kasus lontai yang ada di hotel. Dia jadi kebingungan dengan kasus itu. Selain karena kesulitan menemukan motif dalam kasus, si detektif juga bingung kenapa mayat korban menjadi kering terbakar. Salah satu rekan detektif yang bernama Ilsuk berkata kalau bisa jadi kasus ini ada kaitannya dengan hal gaib, yang tentu aja si detektif ini nggak percaya akan hal tersebut. Sedangkan di sisi lain, Chongsuk yang mencari-cari alamatnya Sonwa akhirnya bisa menemukan tempat di mana Sonwa tinggal. Dan saat Sonwa pulang kerja, dia mendapati Chongsuk yang udah duduk di depan rumahnya. Chongsuk mengabarkan kematian biksu ketua dan menyampaikan pesan kalau si iblis udah bangkit. Tapi sialnya wadah segel iblis hitam malah hilang di stasiun dan si Sonwa ini terlihat kesal akan hal itu. Lalu kita bakal dibawa ke jembatan Daegu, di mana di sana ada bondo nakal yang lagi mangkal. Kebetulan ada abang GoFood yang lewat, terus dia berhenti dan menghampiri cewek itu. Saat didekati, si cewek ini tiba-tiba jadi aneh dan si abang GoFood jadi ketakutan. Selanjutnya terlihat abang GoFood yang udah menjadi aneh ada di rumah cewek yang mengambil wadah segel iblis hitam. Cewek itu sendiri adalah seorang cenayang wanita dan cewek itu menaruh wadah di depan pintu. Lalu si abang GoFood pun pergi. Sedangkan Sonwa mulai didatangi oleh arwah biksu ketua. Si biksu bilang kalau udah takdirnya Sonwa untuk menghentikan kebangkitan sang iblis. Terus si biksu ini juga bilang kalau Sonwa harus menghabisi perantara ketujuh dari iblis merah, yaitu si cenayang wanita. Pagi harinya, Sonwa ini siap-siap untuk melakukan tugasnya. Sebelum pergi, dia mampir ke pasar dan membeli beberapa peralatan. Ya kayak tinta warna merah dan juga sebilah kapak. Saat sarapan, Chongsuk nggak mau makan. Sonwa tahu kalau biksu nggak boleh makan daging. Ia lalu mengambil daging di mangkoknya Chongsuk dan menggantinya dengan mie. Sonwa juga membelikan sepatu baru untuk Chongsuk dan karena saking senangnya, Chongsuk ini jadi lupa kalau dia lagi puasa ngomong. Sebelum berangkat, Sonwa menyuruh Chongsuk untuk pulang ke gunung. Tapi Chongsuk ini bilang kalau dia pengen ikut karena wasiat dari biksu ketua. Saat udah sampai di alamat cenayang wanita, ternyata si cenayang udah pindah. Sonwa dan Chongsuk terus-terusan nyari rumah si cenayang, tapi nggak ketemu-ketemu. Sampai malam tiba, Sonwa ini didatangi oleh seorang pria. Pria itu bilang kalau cenayang wanita udah pindah ke daerah Daegu. Tapi kalau Sonwa bersikeras ingin menemui cenayang itu, maka Sonwa bisa kehilangan nyawanya. Di sisi lain, detektif mulai menyelidiki kasus kematian bondo nakal di bawah jembatan. Dan si detektif ini dibikin makin pusing karena mayat korban juga menjadi kering terbakar. Rumah si cenayang wanita sendiri malam itu kedatangan cewek misterius. Saat cewek itu datang, tiba-tiba kompas bergerak dan petir menyambar-nyambar. Sonwa yang ada di terminal bertanya apakah Chongsuk memang disuruh sama biksu ketua untuk ikut kemanapun ia pergi. Yang ternyata Chongsuk ini cuma ngarang dan dia bilang gitu supaya bisa terus-terusan sama Sonwa. Sonwa yang mendengar hal itu malah menyuruh Chongsuk untuk membantunya menemukan si cenayang wanita. Ia lalu membagi tugas dengan Chongsuk untuk menelusuri daerah Daegu. Chongsuk lalu masuk ke perkampungan dan mulai mencatat semua rumah cenayang di sana. Sampai akhirnya ia sampai di rumah cenayang wanita. Saat akan mencatat alamatnya, hujan tiba-tiba turun. Karena hal itu, Chongsuk berteduh dan masuk ke dalam rumah cenayang tersebut. Di sisi lain, Sonwa yang mencari di jalan sampai di TKP bawah jembatan. Si detektif yang juga ada di situ mencurigai Sonwa. Ia lalu memeriksa KTP-nya Sonwa dan gak menemukan keanehan. Tapi saat akan pergi, si detektif ini curiga dengan kapak yang dibawa sama Sonwa. Sonwa pun berlari sampai ia terjatuh di bawah jalan bersama si detektif. Yang lalu ia kabur meninggalkan detektif dan juga peta petunjuk untuk menemukan cenayang wanita.
Sedangkan Chongsuk yang berteduh di rumahnya Cenayang bertemu dengan gadis yang mengambil wadah segel iblis hitam. Tapi Chongsuk ini nggak sadar kalau dia yang mengambil wadah itu. Saat akan pergi, si gadis ini tiba-tiba berubah jadi sosok wanita ibu-ibu. Dan saat Chongsuk menoleh, si wanita itu udah balik lagi menjadi si gadis. Saat pergi dari tempat itu, Chongsuk bertemu dengan cewek misterius. Cewek itu lalu berubah menjadi iblis dan Chongsuk pun lari ketakutan. Si detektif yang udah ada di kantor nyuruh Il-suk buat mencari tahu tentang Sonhwa. Dan di sini si detektif menyadari kalau Sonhwa saat itu membawa peta. Dan peta tersebut terlihat penting baginya. Mereka berdua pun pergi ke TKP bawah jembatan dan saat dalam perjalanan Il-suk memberi detektif sebuah jimat yang dia beli dari Cenayang wanita. Jimat itu sendiri dibuat dari tetesan darahnya Il-suk, jadi si detektif harus menyimpannya baik-baik. Sonhwa sendiri membawa Chongsuk ke warnet dan bertanya di mana ia menemukan rumah Cenayang wanita. Mereka berdua pun berangkat ke sana dan si detektif yang udah menemukan peta milik Sonhwa juga menuju ke rumah Cenayang wanita. Namun sebelumnya si detektif dan Il-suk dipanggil ke kantor. Di sana mereka diberi berkas tentang seorang siswi SMA yang hilang secara misterius. Yang mana siswi itu adalah cewek misterius yang bikin Chongsuk ketakutan tadi siang. Selanjutnya terlihat Chongsuk dan Sonhwa yang udah ada di dekat rumah Cenayang wanita. Di sana, Sonhwa minta agar Chongsuk berhenti mengikutinya. Karena tugas sesungguhnya dari Sonhwa adalah menghabisi si Cenayang wanita yang merupakan perantara terakhir dari si iblis merah. Sonhwa nggak mau kalau Chongsuk terlibat dalam perbuatan itu karena resikonya terlalu besar. Sonhwa lalu meninggalkan Chongsuk dan Chongsuk ini bergegas pergi dengan memutar arah. Chongsuk bermaksud mendahului Sonhwa dan menyelamatkan Cenayang wanita. Di sisi lain, si detektif menyuruh Il-suk balik ke kantor, sedangkan dia bakal lanjut menuju rumah Cenayang wanita. Di sana dia melihat Sonhwa dan si detektif ini mengikutinya secara diam-diam. Chongsuk sendiri ternyata udah duluan tiba di rumahnya Cenayang, dan dia mengajak si Cenayang untuk pergi. Si detektif lalu mendapatkan telepon dari Il-suk. Il-suk yang mencari data para korban di kantor memberitahu bahwa semua korban tersebut adalah anggota dari kelompok meditasi. Kelompok itu sendiri didirikan sama arkeolog yang menemukan wadah iblis merah di gurun. Dan semua anggota dalam foto ternyata udah meninggal, kecuali 2 orang. Mereka adalah siswi SMA dan Cenayang wanita. Mendengar hal itu, si detektif menyuruh Il-suk untuk menyusulnya ke tempat Cenayang wanita. Sedangkan Sonhwa ternyata udah sampai di rumahnya Cenayang. Di sana dia mendapatkan pesan yang tertulis di kertas. Setelah membaca pesan itu, Sonhwa langsung membuka lemari dan menemukan wanita yang wajahnya ditutup sama kertas mantra. Saat akan menghabisi wanita itu, dia dihentikan oleh detektif. Di sini mereka bertarung sejenak dan si detektif menang. Saat akan memborgol Sonhwa, siswi SMA datang dan membanting detektif sampai pingsan. Terus siswi SMA yang udah kesurupan iblis merah mau menghabisi wanita dalam lemari tadi. Yang ternyata dia bukanlah si Cenayang. Melihat semua itu, Sonhwa pun mengikuti siswi SMA dan bermaksud menghabisinya. Namun siswi yang udah kesurupan itu berlari menuju Il-suk yang udah datang ke tempat tersebut. Saat di dekatnya Il-suk, iblis merah ini mencium bau sesuatu. Yang ternyata perantara ketujuh adalah Il-suk itu sendiri. Yang lalu dia melompat ke arahnya Il-suk dan merasuki tubuhnya. Di saat itulah Sonhwa mencoba menghabisi Il-suk. Tapi nggak semudah itu ya. Iblis itu terlalu kuat sampai-sampai Sonhwa hampir tewas karenanya. Beruntung dia bisa selamat, dan di saat bersamaan polisi datang. Salah satu polisi mengejar Sonhwa yang lari untuk kabur, dan polisi yang satunya tewas setelah ditembak sama Il-suk. Sedangkan Chongsuk udah berhasil membawa Cenayang wanita untuk kabur. Terus si Chongsuk ini mau ngasih sepatunya sama si Cenayang. Si Cenayang malah ambil sepatu di sampah dan mereka pun lanjut ke terminal buat naik bis ke kuil gunung. Sonhwa sendiri akhirnya berhasil kabur dan menuju terminal. Tapi sayangnya dia telat dan si Sonhwa ini harus nunggu 3 jam buat keberangkatan bis selanjutnya. Sonhwa pun menunggu di terminal dan saat itulah roh biksu ketua datang.
Dia kembali mengingatkan Sonwa bahwa mengakhiri kebangkitan iblis adalah takdirnya. Dan ketika roh biksu ketua udah hilang, Sonwa pun berangkat. Sedangkan Ilsuk yang kerasukan juga menuju kuil gunung menggunakan mobil. Di sisi lain, si detektif seakan gak percaya kalau Ilsuk udah menghabisi polisi yang bertugas. Ilsuk sendiri udah nyampe duluan di gunung. Ia lalu berjalan kaki menuju kuil dan dia bermaksud mencari wadah segel iblis hitam. Tapi sayangnya dia nggak menemukannya. Sedangkan Chongsuk dan cenayang wanita juga udah sampai di gunung, tapi mereka nggak langsung ke kuil. Mereka istirahat di bangunan terbengkalai di gunung itu. Dan di sini Chongsuk tanya siapa nama cenayang wanita itu. Eran. Cenayang wanita itu bernama Airan. Di saat bersamaan, Sonwa datang untuk menghabisi cenayang wanita, yang ternyata Chongsuk ini cuma sendirian aja. Sedangkan di sisi lain, detektif yang datang ke rumahnya cenayang mendapatkan suatu fakta yang sangat mengejutkan, bahwa sebenarnya Airan adalah hantu. Dulunya dia adalah anak yatim piatu yang diasuh oleh arkeolog. Saat udah tiba waktunya untuk kebangkitan iblis merah, Airan ditugaskan sebagai penuntun iblis tersebut. Alhasil Airan pun bundir. Sedangkan ketujuh perantara iblis merah sebenarnya udah disiapin sama si arkeolog. Dimana perantara pertama adalah arkeolog itu sendiri, kedua adalah si pria pemburu, ketiga adalah lontai yang ada di hotel, sedangkan keempat adalah bondon nakal di bawah jembatan, kelima abang-abang GoFood, dan keenam adalah siswi SMA. Sedangkan yang ketujuh adalah si cenayang. Cenayang wanita itu ternyata adalah si ibu-ibu ini. Namun si ibu-ibu nggak mau mati konyol untuk menjadi perantara iblis merah. Alhasil saat Ilsuk datang kepadanya, dia mempersembahkan darahnya Ilsuk sebagai penggantinya menjadi wadah iblis. Di saat itu juga terlihat bahwa sebenarnya dari tadi Chongsuk emang sendirian aja. Sonwa yang mendengar ceritanya Chongsuk tentang cenayang wanita lalu menyiapkan perangkap untuk si iblis merah. Gak lupa dia juga menulis mantra di mantelnya Chongsuk dan mantel itu gak boleh dilepas apapun yang terjadi. Si detektif juga menuju kuil gunung setelah mengetahui fakta yang sebenarnya. Sonwa sendiri menitipkan wadah segel iblis hitam kepada Chongsuk dan dia berniat untuk menjadi umpan iblis merah. Singkat cerita, si iblis merah ini datang dan dia berhasil masuk ke perangkapnya Sonwa. Tapi iblis ini nggak bodoh ya, dia tahu kalau Chongsuk lah yang membawa wadah iblis hitam. Chongsuk lalu didatangi sama Airan dan Airan melepas mantel jimat yang dipakai sama Chongsuk. Setelahnya si iblis ini mengejar Chongsuk. Sonwa yang berusaha menghentikan hal itu malah ketemu sama arwah-arwah yang menghalanginya untuk menghentikan iblis merah. Namun meskipun begitu, pada akhirnya Sonwa ini bisa ngalahin arwah-arwah tersebut. Saat Chongsuk udah mau ditangkap sama iblis merah, si detektif datang. Karena jimat yang dimiliki oleh detektif, sesaat Ilsuk menjadi sadar. Tapi nggak lama dia balik lagi kesurupan. Iblis merah lalu berusaha menangkap Chongsuk, dan saat akan diselamatkan sama Sonwa, Sonwa ini malah ditembak sama si detektif. Alhasil iblis merah berhasil merasuki Chongsuk dan mengambil wadah segel iblis hitam. Terus iblis ini langsung menghabisi si detektif. Saat akan mengakhiri hidupnya Sonwa, Sonwa ini masih sempat menulis mantra di wajahnya Chongsuk yang lagi kesurupan. Yang pada akhirnya si iblis ini nggak tahan akan hal tersebut dan ganti merasuki Sonwa. Sesaat sebelum Sonwa ini 100% dirasuki, dia ngasih kode sama Chongsuk. Dan saat udah bener-bener dirasuki, Chongsuk ini langsung menghabisi Sonwa. Di saat itulah kebangkitan sang iblis gagal. Beberapa hari kemudian, terlihat Chongsuk yang pergi ke gurun tempat iblis merah disegel. Di sana dia kembali menguburkan wadah segel iblis dan di tempat itu juga dia bertemu dengan arwah Airan. Arwah Airan yang terikat sebagai penuntun iblis merah juga dibebaskan oleh Chongsuk saat itu. Mereka pun bergandengan tangan dan film ini pun berakhir.
Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur ceritanya. Dan kayaknya sampai di sini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.